Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Di video kali ini, Mimin punya film menarik nih buat kalian. Film ini berjudul Love and Lies yang berasal dari Jepang dan dirilis pada tahun 2017. Daripada kalian penasaran, yuk mari kita menonton. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sebuah acara pernikahan. Namun yang jadi pertanyaan, tamu undangan di acara tersebut terlihat memakai seragam SMA dan juga terlihat masih sangat muda. Ternyata pernikahan itu adalah program pemerintah untuk meningkatkan laju angka kelahiran dengan cara menganalisis informasi genetik penduduknya dan memilih pasangan nikah untuk mereka saat usia mereka menginjak 16 tahun. Acara itu pun sangat meriah. Banyak teman-teman sebaya yang juga ingin segera menyusul kedua mempelai tersebut. Dan di akhir acara, seperti biasa mempelai wanita melemparkan buket bunga yang selanjutnya akan ditangkap oleh teman-temannya yang lain. Lalu ketika mempelai itu melemparkan bunga, ternyata yang mendapatkan bunga tersebut adalah seorang siswa laki-laki tampan yang bernama Yuto Shiba. Seketika Shiba pun langsung memberikan bunga tersebut kepada siswi wanita yang bernama Aoi Nisaka. Melihat hal itu, semua teman-temannya yang lain pun menjadi ikut bahagia. Kemudian saat di sekolah, Aoi dan kedua temannya tersebut mulai mengikuti bimbingan atau pelajaran untuk menikah muda. Hal itu wajib dilakukan, karena ketiga siswa tersebut akan menginjak usia ke-16. Dan ketiga siswa itu juga merasa jika pasangan pilihan pemerintah sudah sangat tepat. Aoi sendiri pun juga sangat tidak sabar untuk segera menemukan pasangannya setelah berumur 16 tahun nanti. Sepulang sekolah, Aoi berniat ingin membeli makanan ringan yang berada di seputaran taman. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Ia ditemani oleh Shiba. Diketahui jika ternyata Shiba adalah teman Aoi sejak kecil. Saat itu mereka mulai memesan jajanan dengan varian rasa yang berbeda. Dan setelah itu mereka pun mulai berjalan-jalan di taman tersebut. Di dalam perjalanan, ternyata Shiba mulai dikagumi oleh para wanita yang berpapasan dengannya. Namun Shiba malah tidak memperdulikannya, karena sebenarnya Shiba hanya menyukai Aoi. Saat mereka berjalan-jalan di taman tersebut, Shiba pun mulai mengingatkan kepada Aoi jika sebentar lagi ia akan beranjak di usia yang ke-16 tahun. Saat itu Shiba mulai mempertanyakan kesiapan Aoi, karena sebentar lagi dirinya akan segera dinikahkan. Sebenarnya Aoi masih belum siap dengan pernikahan tersebut, karena dia juga tidak ingin mengecewakan pasangannya nanti. Mendengar hal itu, Shiba pun berusaha untuk mendukungnya, karena dia tahu jika Aoi adalah wanita yang baik. Saat itu Shiba juga mulai menggoda Aoi dengan mengungkit masa kecilnya, yang ternyata dulu Aoi pernah menciumnya. Dan ciuman tersebut juga ciuman pertama mereka. Namun, Aoi yang mendengar hal itu pun malah menjadi salah tingkah. Dan seketika itu, dia juga mulai menjelaskan arti ciuman pertama kepada Shiba agar Shiba tidak menjadi salah paham. Shiba yang mendengar penjelasan itu pun hanya bisa tertawa karena melihat tingkah laku Aoi yang sangat panik. Lalu setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Namun sebelum berpisah, Shiba kembali mengingatkan jika Aoi dapat meraih mimpinya untuk menjadi seorang putri. Mendengar perkataan tersebut, Aoi pun kembali teringat dengan masa kecilnya, yang dimana dulu Aoi pernah memerankan sebagai seorang putri di sebuah pementasan seni drama. Keesokan harinya saat berada di sekolah, Aoi terlihat sangat senang sekali karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kemudian setelah pulang sekolah, ia pun langsung merayakan ulang tahunnya tersebut bersama dengan keluarganya. Saat itu Aoi mendapat hadiah dari pamannya dan sang paman pun juga berpesan untuk memakainya saat bertemu dengan orang yang ia cintai. Setelah acara itu selesai, terlihat Aoi yang sedang berada di kamarnya.
Dan saat itu, Aoi mulai menjadi cemas karena menunggu pemberitahuan tentang pasangannya tersebut dari pemerintah. Namun, saat itu tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari Shiba yang memintanya untuk bertemu di sebuah taman. Dengan sangat senang hati, Aoi pun mau menemuinya. Dan sebelum Aoi akan pergi, tak lupa Aoi juga memakai baju hadiah dari pamannya tadi. Setibanya di taman, Aoi pun langsung memamerkan baju hadiah dari pamannya tersebut kepada Shiba. Dan Shiba pun juga langsung memujinya. Tujuan Shiba meminta Aoi bertemu di taman hanyalah untuk memberikan sebuah hadiah kepada Aoi. Dan saat Aoi menerima hadiah itu, dia pun menjadi senang sekali. Namun saat itu Shiba mulai menjadi resah karena Aoi malah mengabaikannya. Ternyata saat itu Aoi sedang menunggu pemberitahuan dari pemerintah tentang seseorang yang menjadi pasangannya nanti. Dan karena Aoi sangat polos, saat itu dia malah meminta kepada Shiba untuk mengajarinya cara memperkenalkan diri kepada pasangannya. Sebagai sahabat kecilnya, Shiba pun tidak dapat menolaknya. Saat itu mereka berdua pun mulai mempraktekkan cara berkenalan. Namun Shiba begitu menghayati perannya tersebut. Sampai-sampai dia pun menjadi baper mendengar ungkapan isi hati Aoi. Padahal sebenarnya mereka hanya berpura-pura untuk mengungkapkan perasaannya tersebut. Saat itu Shiba benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada Aoi. Bahkan saat itu Shiba juga langsung menarik Aoi dan menciumnya. Seketika Aoi pun langsung menghentikannya karena Shiba bukanlah pasangannya. Namun saat itu Shiba kembali mengungkapkan perasaannya untuk meyakinkan Aoi jika dia benar-benar menyukainya. Walaupun Shiba bukan jodohnya, yang jelas Shiba sudah mengungkapkan perasaannya tersebut. Dan dia juga akan tetap mendukung Aoi bersama dengan pasangannya nanti. Mendengar hal itu, Aoi pun hanya bisa terdiam tanpa kata karena dia benar-benar tidak menyangka jika sahabat kecilnya tersebut mencintainya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ponsel Aoi berbunyi, yang dimana hal tersebut menandakan jika dirinya telah mendapat pesan dari pemerintah. Belum sempat Aoi membaca pesan tersebut, tiba-tiba saja dari kejauhan ia mendengar seseorang yang memanggil namanya. Dan seorang pria itu pun juga langsung menghampirinya. Saat itu Shiba langsung menanyai nama pria tersebut. Dan ternyata pria itu adalah orang yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk menjadi pasangan Aoi. Diketahui seorang pria tersebut bernama Sosuke Takachiho. Aoi yang mengetahui hal itu pun menjadi sangat terkejut. Namun Shiba yang juga mengetahui hal itu pun justru malah terlihat senang. Walaupun sebenarnya hatinya sangat merasa hancur. Saat itu Shiba langsung memberikan ucapan selamat kepada mereka. Dan dia pun juga langsung berpamitan untuk kembali pulang. Setelah Shiba pergi meninggalkan mereka, Sosuke pun langsung meminta Aoi untuk kembali bertemu keesokan harinya di sebuah kafe. Dan dia pun juga langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya, mereka berdua pun mulai bertemu di sebuah kafe. Saat itu, Aoi terlihat sangat gugup sekali. Walaupun Aoi merasa gugup, Aoi selalu berusaha untuk membuat dirinya menjadi lebih akrab dengan Sosuke. Namun, Sosuke malah bersikap sangat dingin kepadanya. Dan bahkan dia pun juga mengabaikan semua obrolan yang selalu dibuka oleh Aoi. Kemudian tiba-tiba saja Sosuke langsung menggandeng tangan Aoi untuk mengajaknya jalan-jalan. Namun saat mereka berdua berjalan bersama pun sikap Sosuke tetap dingin kepada Aoi. Saat itu Sosuke berniat akan kembali pergi meninggalkan Aoi. Dan sebelum pergi Sosuke mulai menentukan tanggal untuk kembali berkencan dengan Aoi. Dan setelah itu dia pun langsung pergi begitu saja. Lalu saat berada di sekolah, Aoi pun masih memikirkan tentang sikap Sosuke yang sangat dingin tersebut. Karena Aoi benar-benar tidak dapat memahaminya.
Aoi pun mulai menjadi galau. Dan saat itu, Aoi juga kembali melihat biodata Sosuke yang ada di ponselnya agar dia mengetahui tentang Sosuke. Namun tiba-tiba saja teman-teman wanita di kelasnya malah mulai menggoda Aoi dengan merebut ponsel yang dia genggam. Seketika, teman wanitanya itu pun menjadi tahu jika Aoi mendapat pasangan yang sangat kaya. Tak berselang lama, saat itu Shiba juga mulai memasuki ruang kelasnya. Aoi yang melihat Shiba itu pun juga langsung menyapanya. Namun, Shiba terlihat seperti agak menjauhinya dan tidak seperti biasanya. Kemudian keesokan harinya, Aoi kembali berkencan dengan Sosuke dan seperti biasa, Sosuke tetap bersikap dingin kepadanya. Bahkan Sosuke juga selalu mengabaikannya. Hingga suatu ketika Aoi merasa jika dirinya hanya belum terbiasa dengan sikap Sosuke tersebut. Dan karena hal itu, Aoi pun mulai merubah penampilannya agar mendapat perhatian dari Sosuke. Namun penampilannya tersebut justru malah terlihat terlalu berlebihan dan membuat Sosuke tidak menyukainya. Mengetahui hal itu, Aoi pun menjadi merasa sakit hati. Aoi yang merasa sakit hati itu pun memutuskan untuk pergi menyendiri ke sebuah taman dan membeli jajanan seperti biasanya. Namun saat Aoi sedang sibuk memilih, ternyata Shiba juga berada di taman tersebut dan juga membeli jajanan itu. Kemudian mereka berdua pun mulai berbicara empat mata di taman tersebut. Dan ternyata Shiba telah mengetahui jika Aoi sedang merasa galau, karena sebenarnya Aoi tidak merasa bahagia bersama dengan Sosuke. Saat itu Aoi berusaha untuk menutupinya dan bahkan dia juga sempat berbohong kepada Shiba jika dirinya baik-baik saja. Namun Shiba yang sejak kecil sudah bersamanya itu pun tidak mudah dibohongi begitu saja. Karena sudah ketahuan berbohong, Aoi pun mulai curhat kepada Shiba tentang Sosuke. Yang sebenarnya Aoi mulai merasa jika Sosuke tidak benar-benar menyukainya. Mendengar curhatan Aoi tersebut, Shiba pun berusaha untuk tetap menyemangatinya. Dan bahkan dia juga memberikan saran kepada Aoi untuk terus mengejar cintanya tersebut. Keesokan harinya, Aoi pun mulai mengikuti saran dari Shiba dan saat itu dia bertekad untuk menemui Sosuke di rumahnya secara langsung. Tetapi saat Aoi sampai di rumah Sosuke tersebut, ia menjadi sangat keheranan melihat rumahnya yang begitu besar dan mewah. Tak berselang lama, tiba-tiba saja kedua orang tua Sosuke datang dan Aoi pun mulai berbincang-bincang dengan calon mertuanya tersebut. Namun sebelum obrolan itu terlalu jauh, tiba-tiba saja Sosuke datang dan malah menghentikan pembicaraan tersebut. Bahkan Sosuke juga mulai tidak sopan dengan ayahnya karena Sosuke merasa jika ayahnya hanya akan memanfaatkan Aoi. Seketika Sosuke pun langsung menarik tangan Aoi dan membawanya pergi dari rumah tersebut. Saat itu Sosuke berniat akan mengantarkan Aoi pulang ke rumahnya. Namun di dalam perjalanan, Aoi yang mulai penasaran dengan Sosuke tersebut mulai menanyakan hubungan antara Sosuke dan kedua orang tuanya. Karena Aoi merasa jika Sosuke tidak terlalu dekat dengan keluarganya sendiri. Mendengar hal itu, Sosuke pun mulai berterus terang kepada Aoi jika dirinya sangat tidak suka dengan orang tuanya karena terlalu mencampuri urusan hidupnya dan selalu mementingkan kebahagiaan mereka sendiri. Dan hal itulah yang membuat Sosuke membenci orang tuanya. Sosuke pun juga meminta maaf kepada Aoi karena hal tersebut. Setelah itu mereka berdua pun mulai sampai di tempat pemberhentian bis. Dan saat itu Sosuke juga berniat akan kembali pergi meninggalkan Aoi. Namun tiba-tiba saja Aoi kembali menghentikan Sosuke dan mulai mengatakan jika dirinya berusaha untuk memahami perasaan Sosuke dan akan lebih mempercayainya. Aoi melakukan semua hal itu agar Sosuke mau lebih terbuka kepadanya. Dan Aoi juga ingin Sosuke menganggap penting keberadaannya. Mendengar perkataan Aoi tersebut, Sosuke pun hanya bisa terdiam. Dan karena bis yang ditunggu sudah tiba, Aoi pun segera berpamitan kepada Sosuke.
Namun saat itu Sosuke langsung mengejar Aoi dan menciumnya. Sampai-sampai bis yang sudah menunggunya pergi begitu saja. Karena hal tersebut, Sosuke pun terpaksa mengantar Aoi pulang dengan berjalan kaki. Keesokan harinya saat di sekolah, Aoi pun kembali curhat dengan Shiba tentang masalah percintaannya tersebut. Dan tak lupa, Aoi juga mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saran kepadanya. Namun di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja Aoi dipanggil oleh seseorang dari arah belakang. Dan ternyata seseorang tersebut adalah petugas dari pemerintah yang bertugas memantau setiap pasangan-pasangan muda. Saat itu Aoi mulai mendapat teguran dari petugas tersebut karena Aoi berduaan dengan pria lain. Shiba yang mengetahui hal itu pun langsung menghampiri mereka dan seketika itu dia pun langsung mengatakan kepada petugas tersebut untuk tidak terlalu khawatir karena mereka hanya berteman dan tidak lebih dari itu. Kemudian setelah itu terlihat Aoi dan Sosuke yang kembali berkencan dan kini sikap Sosuke mulai sedikit berubah dan menjadi lebih terbuka kepada Aoi. Namun di tengah perjalanan Aoi malah merubah jadwal kencannya karena dia ingin pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Dan ternyata saat itu Aoi sedang mencarikan hadiah untuk Shiba karena sebentar lagi Shiba akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-16. Namun setelah selesai mencari hadiah tersebut, Sosuke malah menjadi kesal dengan Aoi yang selalu membahas mengenai Shiba. Padahal saat itu Aoi sedang berkencan dengannya. Sebenarnya Sosuke cemburu dengan kedekatan Aoi dan Shiba. Namun ia berusaha untuk menutupinya. Saat itu Aoi merasa sangat senang karena Sosuke sudah mulai berubah dan juga mulai memperhatikan dirinya. Hingga mereka berdua pun kembali berciuman. Nikmat. Keesokan paginya Aoi pun segera memberikan hadiah tersebut kepada Shiba karena tepat di hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dan saat itu Aoi juga mulai menanyakan tentang pasangan Shiba. Namun Shiba malah mengatakan jika pasangannya sedang berada di tempat yang jauh. Mengetahui hal tersebut, Aoi pun mulai berusaha untuk menyemangati Shiba agar dia bisa segera bertemu dengan pasangannya. Saat itu Aoi juga berniat akan mengajak Shiba jalan-jalan bersama dengan Sosuke untuk merayakan hari ulang tahunnya. Seketika Shiba pun langsung menolaknya karena dia tahu jika hari itu adalah hari kencan Aoi bersama dengan Sosuke. Namun Aoi tetap memaksanya agar Shiba tetap mau ikut jalan-jalan bersamanya. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun mulai bertemu. Saat itu Aoi mulai memperkenalkan Sosuke kepada Shiba. Dan ternyata tak butuh waktu lama mereka pun langsung bisa akrab. Mereka bertiga pun mulai bersenang-senang bersama. Namun di tengah-tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba saja Shiba mulai terlihat sangat kelelahan. Hingga larut malam mereka pun masih menghabiskan waktu untuk bersenang-senang bersama. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Aoi pergi untuk melihat sebuah toko souvenir. Dan dia pun juga langsung masuk ke dalamnya. Di saat itulah Shiba memberitahu Sosuke tentang kebiasaan Aoi. Jika Aoi sering menyentuh poninya, maka ia sedang berbohong. Sebenarnya tujuan Shiba memberitahu hal itu agar Sosuke lebih peka terhadap Aoi dan lebih memperhatikannya. Saat itu ternyata Sosuke sama sekali tidak mengetahui semua tentang Aoi. Dan karena hal itulah Shiba mulai menjadi kesal karena dia merasa jika Sosuke pasti tidak akan bisa membahagiakan Aoi. Mendengar perkataan itu, Sosuke pun juga mulai merasa tersinggung karena Shiba mencampuri urusannya. Dan saat itu mereka berdua pun juga mulai berkelahi. Namun untungnya tiba-tiba saja Aoi datang dan langsung memisahkan mereka. Kemudian Shiba pun langsung meminta maaf dan dia juga langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Saat itu ternyata Sosuke menemukan sesuatu yang terjatuh dari dalam tas Shiba. Entah apa yang dia temukan pada saat itu.
Setelah kejadian itu, Shiba terlihat mulai tidak berangkat ke sekolah dan sangat sulit untuk dihubungi. Dan karena hal tersebut, Aoi pun mulai merasa khawatir kepadanya. Kemudian malam harinya, Sosuke mulai memberitahu Aoi jika dirinya akan meneruskan sekolah kedokteran di Kyoto selama 6 tahun. Saat itu Aoi merasa sangat senang, namun dia juga merasa sedih karena harus berpisah dengan Sosuke untuk waktu yang lama. Walaupun seperti itu kenyataannya, Aoi tetap terus mendukung Sosuke untuk meraih impiannya. Singkat cerita, kini Sosuke mulai kuliah di Kyoto. Dan saat itu, Aoi juga menyempatkan untuk datang berkunjung dan mengikuti seminar kelas terbuka di jurusan kedokteran. Mereka berdua pun juga menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan keliling kota Kyoto. Hingga suatu ketika, Sosuke mengajaknya pergi ke sebuah gereja. Dan ternyata, tanpa Aoi sadari, saat itu Sosuke mulai melamarnya dengan memberikan patung kucing yang di dalamnya terdapat sebuah cincin. Seketika Aoi pun langsung bersedia untuk menikah dengannya. Kemudian kabar bahagia itu pun mulai Aoi umumkan di depan kelas. Dan semua teman-temannya yang mendengar kabar bahagia itu pun juga ikut bahagia. Namun saat itu Shiba juga masih belum terlihat berangkat ke sekolah. Walaupun Aoi merasa bahagia, namun sebenarnya ia tidak merasa benar-benar bahagia. Beberapa hari kemudian terlihat Aoi yang tiba-tiba saja mendapat telepon dari Shiba yang memintanya untuk bertemu di taman. Seketika Aoi pun langsung bergegas pergi untuk menemuinya. Dan setibanya di sana, Aoi pun langsung menanyakan kabarnya karena Aoi sangat khawatir kepada Shiba. Saat itu Shiba juga langsung meminta maaf atas tindakannya tempo lalu kepada Sosuke. Tak lupa Shiba juga memberikan ucapan selamat kepada Aoi karena Aoi akan segera menikah dengan Sosuke. Saat itu Aoi mulai mengatakan kepada Shiba jika setelah menikah nanti dia akan tinggal bersama dengan Sosuke di Kyoto dan berjanji akan bahagia di sana. Namun saat itu Aoi berbicara sambil memegang poni. Melihat hal itu, sebenarnya Shiba mengetahui jika Aoi sedang membohonginya. Tetapi di sini Shiba tetap berusaha untuk mendukung Aoi dan meyakinkannya jika Sosuke adalah pria yang tepat untuk dirinya. Di malam berikutnya, Aoi berniat ingin berkunjung menemui orang tua Sosuke. Namun Sosuke selalu menolaknya dan malah membuat Sosuke menjadi kesal. Karena Sosuke selalu menolak permintaan Aoi tersebut, Aoi pun malah menjadi semakin merasa penasaran untuk bertemu dengan orang tua Sosuke. Kemudian keesokan harinya setelah sepulang sekolah, Aoi memutuskan untuk menemui ayah Sosuke di rumah sakit. Karena Aoi tahu jika ayah Sosuke adalah seorang dokter dan pemilik salah satu rumah sakit yang berada di sana. Saat itu, Aoi mulai bertemu dengan ayah Sosuke dan mulai membicarakan mengenai masa depan Sosuke. Mulai dari sini, Aoi menjadi tahu jika suatu hari nanti Sosuke akan menjadi pewaris rumah sakit tersebut. Dan ternyata, ayah Sosuke juga mempunyai ambisi untuk melahirkan banyak anak. Mendengar hal tersebut, Aoi pun langsung mempertanyakan tentang perasaan Sosuke. Karena Aoi tahu jika Sosuke ingin memutuskan masa depannya sendiri. Seketika sang ayah pun langsung membantahnya karena sang ayah sudah menentukan masa depannya dan Sosuke tidak berhak untuk memutuskannya sendiri. Mendengar perkataan ayah Sosuke yang sangat tegas itu, Aoi pun menjadi mengerti alasan Sosuke membenci orang tuanya. Lalu saat Aoi akan pergi meninggalkan rumah sakit tersebut, ia malah melihat Sosuke yang mulai memasuki ruangan ayahnya. Dan karena hal itu, Aoi pun kembali pergi ke ruangan ayah Sosuke. Namun saat berada di depan ruangan ayah Sosuke, tanpa sengaja ia malah mendengar pembicaraan Sosuke dengan ayahnya. Saat itu, tujuan Sosuke datang menemui ayahnya tersebut hanya untuk meminta tanda tangan surat rekomendasi perawatan penyakit tumor yang ternyata diderita oleh Shiba. Saat itu, Sosuke memohon kepada ayahnya agar sang ayah mau menandatangani surat tersebut. Namun sebelum membuat surat rekomendasi tersebut, sang ayah meminta kepada Sosuke untuk mau menuruti semua keinginannya. Dengan sangat berat hati, Sosuke pun mau menurutinya karena semua itu dia lakukan demi Aoi.
Dan sebelum Sosuke pergi meninggalkan ruangan itu, Sosuke juga meminta kepada ayahnya untuk merahasiakan hal tersebut kepada Aoi. Tetapi kenyataannya Aoi sudah mendengar semuanya, dan hal itu pun sangat membuat Aoi terpukul. Setelah mendapatkan surat itu, Sosuke pun segera menemui Shiba dan dia juga berpesan agar segera berobat di rumah sakit yang sudah direkomendasikan tersebut. Dan ternyata karena penyakit yang diderita Shiba itu membuatnya menjadi sulit untuk mendapatkan pasangan. Namun Sosuke tetap memberikannya semangat agar Shiba bisa terus menjalani hidupnya. Saat itu mereka bersepakat untuk merahasiakan hal tersebut dari Aoi karena mereka tidak ingin jika nanti Aoi mengetahui hal itu dan dia menjadi merasa sedih. Sebelum berpisah, Shiba juga berpesan untuk menjaga Aoi baik-baik. Kemudian setelah itu Sosuke pun mengajak Aoi pergi ke sebuah taman, yang dimana taman tersebut adalah tempat pertama kali mereka bertemu. Dan saat itu Sosuke juga memberikannya sebuah hadiah yang sengaja ia pilih sendiri untuk Aoi. Tujuan Sosuke mengajaknya ke tempat tersebut karena dia ingin mencoba untuk mengulang perkenalannya dengan Aoi dari awal. Saat itu Sosuke mulai berniat akan mematuhi peraturan pemerintah tanpa melihat siapa yang akan menjadi pasangannya. Dan semakin jauh Sosuke mengenal Aoi, sebenarnya ia mulai merasakan kebahagiaan dan ingin suatu saat nanti dirinya bisa merayakan ulang tahun pernikahan di tempat tersebut. Saat itu Sosuke juga mulai memeluk Aoi. Namun pelukan tersebut seolah-olah seperti salam perpisahan karena Sosuke mulai menyadari jika Aoi hanya menyukai Shiba. Kini hari pernikahan mereka pun telah tiba dan upacara pernikahannya pun juga akan dimulai. Namun kedua mempelai belum juga terlihat memasuki ruang upacara. Ternyata saat itu Aoi terlihat sedang berada di luar gedung. Kemudian tiba-tiba saja Sosuke datang menghampirinya dan mengatakan jika Shiba tidak akan datang. Mendengar hal itu, Aoi pun mempermasalahkannya. Namun Aoi mengatakan hal tersebut sambil memainkan poni rambutnya. Seketika Sosuke yang mengetahui hal itu pun langsung menyadari jika Aoi sedang berbohong. Kemudian Sosuke pun juga langsung meminta Aoi untuk segera pergi menyusul Shiba. Mendengar hal itu, Aoi pun mulai menangis karena sebenarnya Aoi tidak ingin menyakiti hati Sosuke. Namun Sosuke melakukan hal itu karena dia juga tahu jika hanya Shiba lah yang bisa membuatnya bahagia. Kemudian Sosuke pun memberikan sebuah tiket untuk Aoi. Seketika Aoi pun langsung berlari untuk menemui Shiba di bandara. Dan di saat itu Sosuke juga langsung meminta maaf kepada semua keluarga Aoi dan juga kepada ayahnya. Kemudian saat Aoi sampai di bandara, dia pun juga langsung mengagetkan Shiba yang sedang duduk menunggu pesawatnya datang. Mengetahui Aoi berada di sana, Shiba pun malah langsung meminta Aoi untuk segera pergi ke upacara pernikahannya. Karena Shiba tahu jika hari itu adalah hari pernikahannya. Namun saat itu Aoi malah mengungkapkan perasaannya yang selama ini dia pendam dan dia pun juga berjanji kepada Shiba jika dia berniat akan menemani Shiba sampai akhir hayatnya. Pak Camat gak jadi camat dan film pun tamat.